Di tengah pesta, ibu mertua menghinaku kampungan dan melarangku duduk di meja yang sama. Aku dengan tenang berdiri, berjalan pergi, lalu menoleh kepada asistenku, menyuruhnya membatalkan pesta dan mengusir mereka semua. 9 tahun menjadi menantu yang selalu mengalah, pada akhirnya Larasati malah dihina oleh ibu mertuanya dan diusir untuk makan di meja pelayan tepat di tengah pesta yang mewah. Karena terlalu sakit hati, sang menantu pun langsung membuka kartu trufnya, membongkar identitas aslinya sebagai sosok direktur utama perempuan yang berkuasa, membuat seluruh keluarga suaminya ketakutan, berlutut, dan memohon ampun. Bagaimana pembalikan keadaan yang spektakuler ini terjadi? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Cahaya lampu gantung kristal memancar terang ke seluruh penjuru aula perjamuan megah di sebuah hotel bintang 5 yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta. Hari ini adalah hari di mana keluarga suamiku mengadakan pesta apresiasi klien dan mitra bisnis akhir tahun. Para tamu yang hadir adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia bisnis ibu kota. Hampir tidak ada yang tahu bahwa seluruh biaya fantastis untuk pesta mewah ini ditanggung sepenuhnya olehku, menggunakan uang pribadiku demi menjaga gengsi keluarga suami. Aku berdiri di sudut aula, merapikan setelan kebaya sutra klasik berwarna gelap yang kukenakan. Ini adalah hadiah terakhir yang diberikan ayah kandungku sebelum beliau meninggal. Bahan kainnya yang lembut membalut tubuhku tidak mencolok atau berlebihan, namun sangat elegan. Namun, di mata ibu mertuaku, Ibu Ningsih, pakaian ini hanyalah seperti kain lap usang yang kampungan. Ibu Ningsih melangkah menghampiriku, tatapan matanya yang tajam menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia menyeringai sinis, melontarkan kata-kata pedas dengan suara yang cukup keras agar beberapa kerabat yang berdiri di dekat kami bisa mendengarnya. Gaya berpakaian macam apa ini? Bergelar menantu keluarga Aditama. Di hari sepenting ini kamu malah memakai baju berwarna kusam seperti orang mau pergi melayat. Dasar orang kampung yang tidak tahu tata krama keluarga, kamu benar-benar membuat malu keluarga ini. Aku menggigit bibirku erat-erat, menahan desahan napas. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku selalu menarik diri, menahan segala ucapan kejam demi menjaga kedamaian rumah tangga. Aku teringat pada hari nahas itu, hari di mana ayahku menghembuskan napas terakhirnya di ranjang rumah sakit. Hari itu, Ibu Ningsih menggunakan alasan acara tahlilan keluarga, memaksaku tinggal di rumah untuk mencuci setumpuk kebaya dan kain batik sutra dengan tangan, serta memasak hidangan untuk puluhan orang. Aku sibuk di dapur, sementara ponselku kutinggalkan di kamar. Saat pekerjaanku selesai dan aku berlari ke atas, layar ponselku menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari rumah sakit. Aku tidak sempat melihat wajah ayahku untuk terakhir kalinya. Rasa penyesalan dan kepedihan yang menyesakkan dada itu kupendam dalam-dalam di lubuk hatiku, terus meyakinkan diriku bahwa demi baktiku sebagai istri, aku harus terus mengalah. Namun, sikap mengalahku tampaknya hanya membuat Ibu Ningsih semakin bertindak semena-mena. Ia menunjuk ke arah meja kecil yang terletak jauh di sudut ruangan, dekat pintu keluar masuk staf pelayan. Sana, kamu duduk di sudut itu. Meja utama ini hanya untuk tamu kehormatan dan orang-orang yang punya status. Kalau kamu duduk di sini, kamu cuma merusak pemandangan orang, mengotori kursi mewah ini. Cepat pergi makan di sudut sana bersama para pelayan dan satpam, jangan sampai aku harus mengulanginya lagi. Terdengar bisik-bisik dan gumaman dari kerumunan kerabat pihak suami. Paman kandung Hendra tersenyum sinis, sementara adik iparku yang bernama Tiara menutup mulutnya sambil terkikik, matanya penuh dengan ejekan. Aku mengedarkan pandangan mencari Hendra, suamiku yang sah. Ia sedang berdiri hanya beberapa langkah dari sana, memegang segelas wine, menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Hendra melangkah mendekat, namun bukan untuk membelaku. Ia mengerutkan kening, nada suaranya penuh arogansi dan kepengecutan. Sudahlah, turuti saja kata ibu. Hari ini tamu penting kita banyak, jangan buat ulah dan cari masalah. Ibu itu orang tua, apapun yang beliau katakan, iakan saja demi ketenangan keluarga, nanti aku akan memberimu kompensasi. Cepat pindah ke sudut sana. Ucapan Hendra bagaikan sember air es yang disiramkan langsung ke wajahku. Aku menatap pria yang selama ini berbagi bantal denganku, merasakan perutku mual dan melilit. 9 tahun masa mudaku, aku mengorbankan segalanya, mundur ke belakang layar demi membangun bengkel desain interior miliknya, merawat ibunya setiap saat. Pada akhirnya, di mata mereka, aku tak lebih berharga dari seorang pembantu. Kesabaran yang kupendam selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur berkeping-keping. Api yang selama ini padam perlahan-lahan kembali menyala di dadaku. Aku baru menyadari bahwa pengorbananku selama ini kuberikan pada orang yang salah. Suasana di sekitarku seolah terhenti. Suara musik orkestra yang mendayu-dayu bercampur dengan denting gelas kini terdengar hambar dan palsu. Aku berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam. Tanpa tangisan, tanpa teriakan,
Aku hanya menatap lekat-lekat ke mata Ibu Ningsih dan Hendra. Tatapanku saat ini tidak lagi menunjukkan kepasrahan seperti biasanya, melainkan hanya ketenangan yang menakutkan. Hendra tampak terkejut melihat reaksiku, raut kebingungan melintas di wajahnya. Ia hendak mengulurkan tangan untuk menarik lenganku. Kamu ini kenapa? Cepat pergi, nanti dilihat tamu. Aku menepis tangannya dengan lembut. Sensasi bersentuhan dengannya saat ini membuatku merasa sangat asing. Aku berbalik, melangkah dengan mantap menuju bagian tengah aula perjamuan. Hak sepatu tinggiku berketuk di lantai marmer, menciptakan suara yang tegas. Di dekat area kontrol audio, Bima, asisten kepercayaanku, sedang berdiri bersiaga. Melihatku mendekat dengan raut wajah yang berbeda, Bima langsung menundukkan kepalanya, menunggu perintah. Ibu Laras, ada yang bisa saya bantu? Aku menggunakan nada suara yang paling tenang, dengan artikulasi yang jelas. Bima, batalkan pesta ini sekarang juga. Matikan semua musik dan sistem pencahayaan panggung, lalu suruh orang mengusir mereka semua dari sini. Bima tertegun selama 1 detik, namun dengan profesionalisme yang telah dilatih bertahun-tahun, ia langsung mengangguk. Baik, saya mengerti, Bu. Aku melangkah ke atas podium tertinggi di panggung kecil di tengah aula. Saat ini, Bima telah memberi isyarat kepada teknisi untuk mematikan musik. Keheningan yang tiba-tiba membuat seluruh pandangan di ruangan itu tertuju padaku. Ibu Ningsih berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam karena marah. Ia berjalan tergesa-gesa menuju panggung, menudingkan jarinya tepat ke wajahku. Perempuan kurang ajar, kamu mau bikin keributan di keluarga ini, hah? Kamu sudah berani makan nyali singa sampai berani mengacaukan pestaku? Turun sekarang juga. Aku menatapnya, suaraku bergema ke seluruh penjuru aula besar itu tanpa perlu menggunakan mikrofon. Ibu salah. Ini bukan pesta ibu, dan ini juga bukan wilayah di mana ibu berhak memerintahku. Aku mengarahkan pandanganku ke kerumunan tamu yang sedang kebingungan, lalu tersenyum tipis. Para tamu kehormatan yang terhormat, pesta malam ini telah berakhir. Saya memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun, ada satu fakta yang keluarga suami saya maupun Anda semua di sini belum ketahui. Hotel Bintang 5 tempat Anda berdiri saat ini, dari fondasi hingga batu bata di langit-langitnya, adalah milik sah dan satu-satunya atas namaku. Namaku Larasati. Akulah pemilik tempat ini, bukan pelayan keluarga Adhitama. Pernyataanku jatuh bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Seluruh aula langsung riuh. Hendra berdiri mematung di tempatnya, matanya terbelalak, tidak berani mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ibu Ningsih terhuyung mundur selangkah, tangannya memegangi dada, tergagap tak bisa merangkai kata. Kamu bicara omong kosong, bagaimana mungkin kamu? Aku tersenyum lembut, sebuah senyuman yang melepaskan seluruh topeng kelemahan yang selama ini kukenakan. Kenyataan memang selalu sulit diterima, Bu. Tapi sekarang, saya persilakan ibu dan keluarga untuk segera angkat kaki dari rumah saya. Tepat setelah aku menyelesaikan kalimatku, dari pintu-pintu samping aula, 12 petugas keamanan berseragam hitam rapi melangkah masuk atas perintah Bima. Mereka berbaris rapi dalam 2 barisan, memblokade seluruh akses keluar masuk dan area panggung. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa orang yang peka dengan sopan berdiri, mengangguk memberi hormat padaku, lalu segera bergerak menuju area lift untuk menghindari masalah. Mereka adalah pebisnis besar, sangat paham kapan waktu yang tepat untuk pergi. Hanya dalam waktu 10 menit, aula besar itu hanya menyisakan keluarga Adhitama dan beberapa kerabat dekat Ibu Ningsih. Ibu Ningsih tampaknya sudah mendapatkan kembali sedikit kesadarannya, lalu melompat-lompat berteriak histeris. Hebat kamu ya. Kamu berani pakai uang keluarga kami untuk beli hotel lalu pakai namamu sendiri, hah? Hendra, lihat istrimu itu. Dia merampok harta kita terang-terangan. Panggil polisi sekarang, tangkap dia. Hendra berlari menghampiri, wajahnya pucat pasi, suaranya bergetar. Laras, jangan berlebihan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita pulang, tutup pintu, dan selesaikan di rumah. Kenapa kamu malah menjadikan masalah keluarga sebagai tontonan orang? Suruh penjagamu mundur, ibu sedang tidak sehat. Aku menatap langsung ke mata Hendra, melihat dengan jelas kepengecutannya yang biasa, kini dibalut dengan lapisan ketakutan. Kamu salah, Hendra. Uang keluargamu bahkan tidak cukup untuk membeli gerbang hotel ini. Dan aku sama sekali tidak berniat menutup pintu dan bicara baik-baik dengan kalian sedetik pun lagi. Penderitaan yang harus kutanggung sejak menjadi menantu, sejak hari di mana aku tak bisa menemui ayahku untuk terakhir kalinya karena kekejaman ibumu, semuanya sudah terukir mati di hatiku. Aku menoleh ke arah para penjaga, suaraku setajam baja. Persilakan mereka yang tidak berkepentingan keluar dari sini. Jika mereka memaksa membuat keributan, bertindaklah sesuai prosedur keamanan hotel. Bima yang berdiri di sampingku langsung melambaikan tangannya. Tim keamanan maju, bersikap sopan namun sangat tegas,
membentuk pagar betis yang mendesak keluarga Ibu Ningsih menuju pintu. Ibu Ningsih meronta, mengayunkan tangannya berniat menampar seorang penjaga, namun tangannya ditahan dengan lembut. "Lepaskan aku, dasar kurang ajar. Perempuan tidak tahu diri, tidak dididik orang tua." Ibu Ningsih melontarkan sumpah serapah paling berbisa. Sang adik ipar, Tiara, juga ikut melompat marah. "Ingat wajahku ya. Jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki lagi di rumah kami, perempuan gila." Aku berdiri melipat tangan, dengan tenang melihat mereka didorong mundur menuju lobi luar. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya ada kesedihan tipis yang melintas. Aku kasihan pada masa mudaku, kasihan pada usahaku memupuk kasih sayang keluarga yang akhirnya hanya dibuang ke tempat sampah. Mulai sekarang, dimanapun ada aku, kuharap kalian menjauh. Pintu kayu ek besar di aula perjamuan tertutup rapat, mengurung suara makian yang masih terdengar sayup-sayup dari luar. Aula menjadi hening dan kosong. Aku berjalan menuju sebuah kursi santai di dekat sana, perlahan-lahan duduk. Bima dengan tenang membawakanku segelas air hangat. Aku menerimanya, merasakan kehangatan menjalar di telapak tanganku. Sudah saatnya membersihkan kekacauan ini untuk hidup demi diriku sendiri. Keluar dari hotel, aku menyuruh sopir mengantarku kembali ke villa pribadiku di kawasan Menteng. Rumah ini adalah aset yang kubeli sebelum menikah dengan Hendra, selalu terkunci rapat dan hanya didatangi petugas kebersihan secara berkala. Ini adalah satu-satunya tempat damai yang ayahku pesankan untuk kusimpan jika suatu saat terjadi badai. Melangkah masuk ke dalam rumah, aroma bunga cempaka yang lembut dari taman depan bertiup masuk, menenangkan pikiranku. Aku menyalakan sakelar, seisi rumah benderang dan hangat. Begitu aku duduk di sofa dan menyeduh seteko teh melati, ponsel di dalam tas tanganku mulai bergetar hebat. Nada dering notifikasi pesan berbunyi tanpa henti. Aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi WhatsApp. Grup obrolan bernama Keluarga Besar Aditama terus memunculkan notifikasi dengan kecepatan luar biasa. Ibu Ningsih mengirimkan rentetan pesan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar. "Menantu kurang ajar. Enyah kamu dari rumahku. Mulai sekarang keluarga Aditama tidak punya menantu sepertimu. Kalau berani, cerai saja. Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan dengan harta curian itu." Tiara langsung menimpali. "Benar Bu. Dia pikir punya hotel itu sudah hebat. Tanpa Mas Hendra dia itu cuma perawan tua. Lihat semuanya. Hari ini dia mengusir ibu mertuanya ke jalanan. Manusia semacam ini akan dikutuk Tuhan." Beberapa paman dan bibi dalam grup juga mulai mengirim pesan menyalahkanku yang tidak tahu cara mengalah. Perempuan harus tahu merendahkan diri untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hendra tidak mengirimkan satu huruf pun di grup, namun ia mengirimiku 30 panggilan tak terjawab dan beberapa pesan pribadi, memohon agar aku pulang dan meminta maaf pada ibunya. Aku tersenyum sinis, meletakkan cangkir teh di atas meja. Kata-kata ini di masa lalu bisa membuatku tidak bisa tidur seminggu, menangis hingga mataku bengkak karena merasa dikasihani. Namun hari ini, ucapan mereka hanya seperti suara jangkrik yang bising dan tak bermakna. Aku berdiri, berjalan menuju ruang kerjaku di lantai 2. Aku membuka pintu lemari kayu jati, memasukkan kata sandi brankas yang tertanam di dinding. Terdengar bunyi klik, di dalamnya terdapat setumpuk dokumen yang tersusun rapi. Aku menarik keluar sebuah dokumen dengan cap merah menyala dari kantor notaris. Itu adalah perjanjian pranikah. Tahun itu, ayahku bersikeras menuntut Hendra untuk menandatangani perjanjian ini sebelum pernikahan dilangsungkan. Saat itu, Hendra merintis bisnis dari nol, bengkel kayunya reyot dan hampir bangkrut. Berkat bantuan ayahkulah ia terselamatkan, sehingga ia tidak berani melontarkan satu kata pun untuk protes. Ibu Ningsih saat itu juga terpaksa menelan kepahitan karena mengira keluargaku sangat kaya dan ia ingin bergantung pada kami. Seiring berjalannya waktu, mereka lupa akan keberadaan kertas ini, dan dengan sendirinya merasa berhak menguasai hidupku. Aku meratakan perjanjian itu di atas meja, menggunakan ponselku untuk memotret halaman ketiga dengan sangat jelas. Di halaman itu ada bagian yang dicetak tebal. Jika salah satu pihak melanggar etika pernikahan, melakukan perselingkuhan, kekerasan fisik, atau kekerasan mental yang berujung pada perceraian, pihak yang bersalah harus pergi dengan tangan kosong dan tidak berhak membagi harta gonogini apapun. Aku mengirimkan foto itu langsung ke grup WhatsApp keluarga beserta sebuah pesan singkat, "Tolong semuanya baca ini baik-baik. Bukan aku yang diceraikan, tapi akulah yang sedang mengusir laki-laki pengkhianat beserta keluarganya dari hidupku." Grup obrolan itu tiba-tiba bungkam. Tidak ada satu pesan pun yang muncul lagi. Keheningan itu berlangsung selama 10 menit. Aku tahu di balik layar sana, Ibu Ningsih dan Hendra sedang merinding ketakutan. Keheningan terpecah saat Ibu Ningsih mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya dengan satu pesan singkat. "Kamu mau menakuti siapa? Surat itu sudah kedaluarsa. Hukum mana yang mengakui itu? Harta dalam masa pernikahan dibagi 2.
Hotel itu juga ada hak Hendra, jangan harap kamu bisa menelannya sendiri. Aku menggelengkan kepala, bergumam pelan melihat keserakahan yang tak berujung dan ketidaktahuan ibu mertuaku. Jika mereka memang baru mau menangis saat melihat peti mati, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Berdebat dengan kata-kata hanya akan merendahkan nilai diriku. Merespons dengan fakta adalah cara untuk membuat para penindas tunduk atau setidaknya bungkam dalam ketakutan. Aku kembali ke brankas, mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul kulit usang. Ini adalah buku tempat ayahku mencatat dengan tangannya sendiri seluruh aset yang dikumpulkannya seumur hidup diubah menjadi harta bawaan untuk putri tunggalnya. Baris demi baris tulisan tangan yang rapi dengan tinta biru yang tak asing itu membuat sudut mataku sedikit perih. Ayah, putrimu sudah cukup menderita. Hari ini, aku akan menggunakan pedang yang ayah wariskan untuk melindungi diriku sendiri. Aku memotret 4 halaman pertama dari buku catatan itu, yang merinci daftar aset, disertai dengan dokumen bukti yang telah dinotariskan atas namaku sebelum pernikahan. Kekayaan itu mencakup kepemilikan penuh atas Hotel Bintang 5 di Senayan, 3 unit villa di kawasan pusat kota, 2 buku tabungan bank dengan angka puluhan miliar rupiah, dan yang paling penting, kartu truf yang kurahasiakan selama 9 tahun. Aku menekan tombol kirim untuk setiap foto ke grup WhatsApp. Foto terakhir adalah sertifikat kepemilikan 65% saham di PT Distributor Bahan Bangunan Nusantara. Perusahaan ini adalah pemasok bahan baku eksklusif dan terbesar untuk bengkel desain interior milik Hendra. Seluruh pasokan kayu, triplek, dan perangkat keras logam yang digunakan bengkel Hendra untuk memproduksi dan mengeksekusi proyek klien harus diambil melalui perusahaan ini, dengan harga yang sangat menguntungkan karena arahan rahasia yang kuberikan kepada direktur pelaksananya. Bahkan, perusahaan itu membiarkan bengkel Hendra berutang miliaran rupiah setiap kuartalnya. Jika aku menarik modalku atau memutus pasokan dan menagih utang, bengkel Hendra dipastikan akan bangkrut dalam waktu 1 bulan. Aku menambahkan satu pesan penutup. Aset-aset ini adalah keringat dan darah yang ditinggalkan ayahku sebagai harta bawaan. Aku tidak pernah memasukkannya ke dalam harta bersama. Adapun untuk perusahaan bahan bangunan, aku akan secara resmi menuntut penagihan seluruh utang bengkel desain interior Aditama dalam waktu 15 hari ke depan. Siapkan uang kalian untuk membayar. Status read dibaca, terus bermunculan dari anggota grup, namun sama sekali tidak ada balasan. Kebisuan saat ini bukan lagi karena kejutan, melainkan teror yang menyelimuti mereka. Aku yakin saat ini Ibu Ningsih sedang memegangi kepalanya sambil mengeluh pada Tuhan. Sementara Hendra menarik-narik rambutnya mencari cara menelepon akuntan untuk memeriksa utang piutangnya. Tiara, yang biasanya paling nyinyir pasti tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka sudah terbiasa menginjak-injak tanaman yang lemah, tanpa menyadari bahwa akarnya telah menancap dalam di lapisan batuan yang keras. Aku mematikan ponselku, melemparnya ke sisi sofa, lalu berjalan ke arah jendela. Aku membuka tirai. Malam di Jakarta begitu tenang dan dalam. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, aku menghirup udara kebebasan, tanpa terbebani kekhawatiran menjadi menantu, tanpa harus tunduk melihat raut wajah orang lain. Jalan di depan masih panjang. Negosiasi perceraian akan penuh dengan rintangan dan kebohongan yang akan segera terungkap. Namun malam ini, aku akan tidur nyenyak. Besok saat matahari terbit, aku akan melukis sendiri jalan hidupku. Kehidupan yang memiliki ketangguhan dan juga kemurahan hati di tempat yang tepat. Aku mengingatkan diriku, semua ini bukan untuk balas dendam berdarah, melainkan untuk mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Memaksa orang-orang yang bersalah menyadari konsekuensi dari perbuatan mereka. Pagi yang cerah di hari-hari awal bulan November dengan lembut menyelinap melalui celah tirai jendela sutra tipis, membiaskan cahaya kuning pucat ke atas karpet di kamar tidurku. Villa ini begitu sunyi hingga aku bisa mendengar jelas kicauan burung di balik rimbunnya pohon cempaka di depan beranda. Semalam adalah malam yang panjang dan penuh gejolak, namun anehnya, aku mendapatkan tidur yang paling nyenyak dan damai selama 9 tahun terakhir. Tidak ada lagi dering alarm yang memekakan telinga, mendesakku bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga suami. Tidak ada lagi ketakutan akan tatapan sinis ibu mertua atau desahan lelah Hendra. Kini, aku sepenuhnya menguasai ruangku, menguasai setiap tarikan napasku, dan setiap keputusan yang kuambil. Aku perlahan bangkit, menyeduh secangkir teh chamomile madu hangat untuk diriku sendiri. Aku berdiri di balkon, menatap embun yang masih menempel di dedaunan. Tepat pukul 09.00 pagi, ponselku bergetar sekali. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, namun isinya begitu tak asing hingga aku hanya perlu membaca sekilas untuk menebak siapa pengirimnya. Pesannya sangat singkat, bahasanya sopan namun mengandung campur tangan yang tak tahu malu. Isinya mengajakku bertemu di sebuah kafe berkonsep Eropa klasik di Jalan Senopati, Kebayoran Baru,
area yang ramai di pusat Jakarta Selatan. Pengirim pesan menyebut namanya Hana. Nama ini tidak asing bagiku, dia adalah cinta pertama Hendra yang sangat mendalam. Wanita yang mencampakkan Hendra demi pernikahan kilat dengan seorang pria diaspora kaya dari luar negeri, lalu menghilang tanpa kabar selama bertahun-tahun. Kini, saat keluarga suamiku sedang terguncang, ia tiba-tiba muncul bagaikan malaikat penyelamat, atau lebih tepatnya, seperti burung bangkai yang mencium bau keuntungan. Aku memilih mengenakan gaun midi berwarna hijau toska yang terbuat dari bahan linen lembut, menonjolkan lekuk tubuh ramping yang selama ini selalu kusembunyikan di balik baju-baju rumah yang kedodoran. Aku merias wajahku dengan tipis, memulas sedikit lipstik merah bata, lalu menyisir rambut hitam panjangku yang tergerai hingga punggung. Melihat ke cermin, aku melihat seorang wanita yang percaya diri, bersinar, dan tangguh, sangat berbeda dari menantu yang tertindas kemarin. Aku masuk ke mobil sport pribadiku, mengemudikannya sendiri menembus hiruk-pikuk jalanan ibu kota, melaju lurus menuju titik pertemuan, kafe yang bergaya arsitektur klasik kolonial. Ruangan kafe itu dipenuhi alunan musik instrumental yang lembut dan aroma kopi sangrai yang semerbak. Aku melangkah melewati pintu kayu, menyapu pandangan ke sekeliling kafe, dan dengan cepat mengenali dua karakter utama yang duduk di meja sudut dekat jendela besar. Hana berpakaian sangat modis, mengenakan gaun sutra berpotongan dada rendah, lehernya dihiasi kalung mutiara berkilau, dengan rambut ikal bervolume berwarna coklat chestnut. Ia duduk bersandar di kursi, tampak santai, terus tersenyum sambil berbicara dengan Hendra. Sedangkan Hendra, suamiku yang sah, duduk berhadapan dengannya. Tatapannya penuh kerinduan bercampur dengan kecanggungan, kedua tangannya bertaut di atas meja, dengan postur membungkuk yang sudah jadi kebiasaannya. Aku mempertahankan sikap tenangku, memantapkan langkah hak sepatuku, dan berjalan menuju mereka. Suara ketukan sepatu di lantai keramik membuat Hendra terkejut dan mendongak. Melihatku, wajahnya langsung pucat pasi. Ia dengan kikuk mendorong kursinya ke belakang, seolah takut tertangkap basah sedang berbuat mesum. Hana juga menoleh padaku, matanya menyipit, menilai pakaian dan auraku dalam beberapa detik, lalu dengan cepat memancarkan senyum cerah. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya seolah ingin bersalaman denganku. Dengan suara yang sangat manis dan lembut hingga membuat pendengarnya merinding, ia mulai berbicara. Hana berkata bahwa ia sudah mendengar kejadian di hotel tadi malam, dan merasa sangat menyayangkan hubungan suami istri kami. Ia mengklaim dirinya sebagai teman lama Hendra yang peduli, dan tidak ingin melihat keluarga Hendra hancur hanya karena emosi sesaat. Ia bahkan menasihatiku agar sedikit lebih pengertian, menurunkan ego, dan pulang ke rumah untuk meminta maaf pada ibu mertua demi mempertahankan kebahagiaan rumah tangga. Ia memainkan peran sebagai bunga teratai putih yang suci, berdiri di tempat tinggi melihat ke bawah, menggunakan dalih moralitas untuk menceramahiku, persis seperti orang yang lebih tua yang sedang mengajari anak nakal. Hendra, yang duduk di sebelahnya, buru-buru menimpali. Ia mengangguk-angguk berulang kali, mengatakan bahwa Hana baru saja pulang dari luar negeri, wawasannya luas, dan pandangannya objektif. Hendra menyuruhku mendengarkan nasihat Hana agar semuanya damai. Ia bilang ibunya sedang sakit terbaring di tempat tidur karena marah, bengkel kayunya sedang menghadapi masalah besar, dan aku tidak boleh bersikap kekanak-kanakan. Saat itu, aku tidak menjabat tangan Hana, juga tidak langsung menarik kursi untuk duduk. Aku berdiri tegak, menyilangkan tangan di depan dada. Tatapan mataku yang dingin menyapu wajah Hana yang berusaha tampil anggun, lalu berhenti pada wajah Hendra yang pengecut. Suasana di meja itu tiba-tiba menjadi pengap. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang dingin dan penuh penghinaan. 9 tahun lamanya aku hidup bersama pria yang begitu pengecut hingga harus meminta mantan kekasihnya maju untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Sedangkan mantan kekasih ini, topeng kemunafikannya begitu sempurna hingga jika aku adalah orang yang lemah hati, aku pasti sudah tertipu oleh kata-kata manisnya. Tapi aku bukan lagi Laras yang dulu. Aku menarik kursi, lalu perlahan duduk berhadapan dengan dua manusia yang sedang bersandiwara itu, bersiap untuk mengungkap kebenaran yang tak terbantahkan. Aku duduk tenang seperti permukaan air danau di musim gugur, menatap tajam Hana yang terus meracau dengan kata-kata moral kosongnya. Ia berbicara tentang pengampunan seorang wanita, tentang pengorbanan yang diperlukan untuk menjaga api pernikahan, tentang bagaimana meski ibu mertua bersalah, seorang menantu harus tetap menunduk dan bersabar. Ia memainkan peran sebagai mediator dengan sangat gemilang, hingga matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar, seolah dialah yang menanggung banyak penderitaan dalam pernikahan ini. Hendra yang duduk di sebelahnya terus mengangguk setuju, sesekali melemparkan tatapan menyalahkan padaku. Melihat pemandangan konyol di depan mataku, rasa muak di hatiku semakin memuncak.
Aku mengulurkan tangan, mengangkat cangkir teh herbal yang baru saja diantarkan pelayan, menyesapnya sedikit. Merasakan rasa pahit menyengat tenggorokanku yang kemudian perlahan berubah menjadi rasa manis di akhir, aku meletakkan cangkir itu kembali ke tatakan porselen dengan perlahan, menciptakan bunyi denting yang tajam, memotong omongan Hana yang tak ada habisnya. Aku menatap langsung ke matanya, suaraku jelas, tidak terlalu keras namun cukup untuk menancapkan setiap kata ke telinga dua orang di hadapanku. Aku berkata bahwa nasihat Hana memang sangat bagus, sangat cocok untuk telinga orang-orang yang suka hidup penuh kepalsuan. Tapi urusan keluarga Aditama, urusan antara aku dan Hendra, sejak kapan membutuhkan seorang wanita yang pernah mencampakkan Hendra demi uang, untuk melangkah masuk dan menjadi hakim? Aku bertanya belak-belakan pada Hana, apakah dia benar-benar ingin aku kembali dan berdamai dengan Ibu Ningsih? Atau itu hanyalah drama murahan untuk menutupi niatnya menendangku dari posisi menantu keluarga Aditama? Hana sedikit tersentak, senyum di bibirnya membeku sesaat. Ia segera mengedipkan mata berulang kali, berusaha mempertahankan wajah polos dan tersakiti. Ia menoleh menatap Hendra. Dengan nada manja dan merasa difitnah, ia berkata bahwa ia hanya bermaksud baik, tidak menyangka akan dihina dengan sangat kasar olehku. Ia berkata, jika aku memang keras kepala dan tidak bisa membedakan benar dan salah, maka ia pamit dan tidak akan ikut campur lagi. Hendra langsung terpancing. Ia melotot padaku, menggebrak meja dengan tangannya, dan dengan suara keras menuduhku sebagai wanita picik yang tidak tahu akal sehat. Orang punya niat baik menasihati malah digigit balik. Hendra mengancam, jika aku tidak meminta maaf pada Hana, ia tidak akan pernah memaafkan tindakan pembangkanganku. Alih-alih berdebat panjang lebar, aku mencondongkan tubuhku ke depan. Gerakanku sangat tegas dan cepat hingga Hendra tidak sempat bereaksi. Aku menyambar ponsel yang diletakkan Hendra begitu saja di atas meja. Hendra terkesiap, buru-buru mencondongkan tubuhnya, bermaksud merebut kembali ponselnya. Ia mengulurkan tangannya, wajahnya pucat pasi, mulutnya berteriak memintaku mengembalikan barang pribadinya. Namun aku sudah dengan cepat memundurkan kursiku, menggunakan tatapan setajam belati untuk memperingatkannya agar duduk diam di tempatnya. Melihat ketakutan yang luar biasa di mata Hendra, aku yakin bahwa aku telah memegang titik lemah mereka. Aku mengusap layar, membuka aplikasi WhatsApp. Karena Hendra membiarkan layar obrolan terbuka, aku tidak membuang waktu sedetik pun untuk mencari. Tepat di depan mataku, terpampang percakapan panjang antara Hendra dan ibunya, Ibu Ningsih. Aku menggulir ke atas, ke pesan-pesan yang dikirim pada dini hari, saat aku sedang tertidur lelap. Aku berdeham, menggunakan suaraku yang jelas dan lantang untuk membacakan setiap baris kata-kata kotor itu di depan Hana dan tamu-tamu lain yang duduk di meja sebelah. Aku membacakan kata demi kata pesan Ibu Ningsih kepada putranya. Ia menghasut Hendra untuk segera berhubungan kembali dengan Hana, memanfaatkan fakta bahwa Hana baru saja bercerai dari suami luarnya, dan memiliki uang dalam jumlah besar untuk dijadikan sandaran baru. Ia mengajari Hendra cara bekerja sama dengan Hana untuk bersandiwara di depanku, berpura-pura menjadi mediator untuk menekanku ke posisi lemah, membuatku terlihat seperti orang yang tidak masuk akal dan cemburu buta. Tujuan akhirnya tertulis dengan sangat jelas. Memaksa diriku bercerai dalam kondisi yang memalukan. Sekaligus, ia berpesan kepada Hendra untuk mencari segala cara guna menguras dan memindahkan harta Gonogini sebelum maju ke pengadilan. Ia bahkan memuji Hana setinggi langit, mengatakan bahwa Hanalah yang pantas menjadi menantu keluarga Aditama, cantik, kaya, dan penurut, tidak seperti wanita kampung yang keras kepala sepertiku. Setiap kata yang kubacakan bagaikan tamparan tak kasat mata yang mendarat di wajah Hana. Cangkang kemunafikannya terkoyak tanpa ampun. Ia duduk mematung di kursinya, kedua tangannya gemetar mencengkeram ujung meja. Wajahnya merah padam, lalu berubah pucat pasi karena malu. Hendra hanya memegangi kepalanya, menunduk ke atas meja, tak berani menatap siapapun. Beberapa tamu di meja sebelah, sudah mulai menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik. Aku melemparkan ponsel itu kembali ke atas meja dengan keras, menciptakan suara benturan yang nyaring. Aku mengumumkan dengan tegas kepada dua manusia menjijikkan itu bahwa sandiwara mereka terlalu buruk. Aku menegaskan bahwa keputusan untuk bercerai ada di tanganku, bukan giliran ibu dan anak ini, atau pihak ketiga manapun, untuk menjadi dalang yang menentukan. Aku menatap lurus ke wajah Hana. Selamat, kamu baru saja memungut sampah yang sedang bersiap untuk kubuang. Tanpa menunggu mereka bereaksi lebih jauh, aku mengambil tas brandedku, berdiri, mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, dan melangkah keluar dari kafe, meninggalkan kehinaan dan kebisuan sepasang manusia yang menyedihkan itu di belakang. Udara segar pagi musim kemarau di Jakarta menyambutku, menghalau rasa muak yang baru saja kutanggung. Sore hari keesokan harinya, langit Jakarta diselimuti awan abu-abu pekat. Udara sangat pengap, menandakan badai musim hujan akan segera mengguyur kota.
Mengabaikan cuaca yang menyesakan, suasana hatiku justru sangat tenang dan jernih. Tepat pukul 14.00, aku sudah berada di ruang pertemuan VIP yang terletak di lantai 15 hotel milikku. Ruangan itu dirancang dengan mewah, dengan jendela kaca yang membentang dari langit-langit hingga lantai, memperlihatkan panorama gedung-gedung pencakar langit Jakarta secara keseluruhan. Di tengah ruangan terdapat meja rapat berbahan kayu ek padat. Kursi-kursi berlapis kulit asli berwarna hitam mengkilap tersusun rapi. Aku duduk di kursi ketua, didampingi oleh Bima, asisten andalanku yang selalu membawa tumpukan dokumen yang sudah diklasifikasikan dengan rapi. Sekitar 10 menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Hendra masuk lebih dulu, diikuti oleh Ibu Ningsih dan seorang pria berjas abu-abu yang menenteng tas kerja kulit, tampak sangat berwibawa. Aku tahu siapa pria ini. Ia adalah seorang pengacara terkenal di ibu kota yang ahli dalam menangani sengketa harta Gonogini, sering disewa oleh kalangan orang kaya untuk melindungi kepentingan mereka. Begitu masuk, Ibu Ningsih langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, wajahnya jelas menunjukkan kekaguman terhadap properti megah yang tadinya ia kira hanya hotel sewaan ini. Namun dengan sangat cepat, ia memasang wajah memelas, memainkan peran sebagai ibu tua yang sakit-sakitan dan menderita. Ia berjalan tertatih-tatih, berpegangan pada lengan Hendra, dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibu Ningsih mulai mengeluh, suaranya serak, berusaha terdengar menyedihkan. Ia berkata bahwa beberapa malam ini ia tidak bisa tidur, tekanan darahnya naik, hampir harus dilarikan ke UGD. Ia mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa saat pesta kemarin ia sedang bingung, karena sudah tua dan pikun sehingga melontarkan kata-kata menyakitkan yang menghinaku. Ia memohon padaku untuk mengingat 9 tahun kebersamaan kami sebagai mertua dan menantu, mengingat ia pernah merawatku saat aku sakit, dan melupakan semuanya. Ia memintaku mencabut gugatan cerai agar keluarga kembali bersatu. Ia berjanji mulai sekarang akan menyerahkan seluruh hak pengelolaan rumah tangga kepadaku, dan tidak akan mencampuri urusan pribadi kami berdua lagi. Aku duduk melipat tangan, wajahku dingin tanpa riak emosi sedikit pun. Kebohongan wanita itu terlalu kikuk. Jika dia benar-benar menyesal, dia tidak akan membawa serta seorang pengacara licik ke pertemuan ini. Aku tidak repot-repot membalas kata-katanya, hanya mengangkat daguku untuk memberi isyarat agar si pengacara memulai tugasnya. Pengacara itu melihat sikap tegasku, berdeham, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan draft perjanjian perceraian. Ia mendorong kertas itu ke arahku, mulai menggunakan nada angkuh yang penuh ancaman hukum. Ia menganalisis bahwa menurut undang-undang perkawinan, meskipun hotel dan villa-villa itu atas namaku, namun jika dibeli dalam masa pernikahan, Hendra sepenuhnya berhak menuntut pembagian 2. Ia menekankan bahwa kliennya, yaitu Hendra, telah berkontribusi menjaga dan mengembangkan aset-aset ini. Oleh karena itu, untuk menghindari proses pengadilan yang berbelit-belit, memakan waktu, dan merusak reputasi bisnis, ia mengusulkan agar aku menyerahkan hak kepemilikan 1 unit villa dan 30% saham hotel kepada Hendra. Sebagai gantinya, Hendra akan setuju untuk menandatangani perceraian secara baik-baik. Mendengar kata-kata tak tahu malu itu, aku tak kuasa menahan tawa sinisku. Aku mengulurkan tangan, mengambil draft perjanjian perceraian dari pengacara itu, merobeknya menjadi 2 dengan tegas, lalu melemparkannya langsung ke tempat sampah di bawah meja. Pengacara itu terbelalak kaget melihat tindakanku yang tanpa ragu, sementara Ibu Ningsih ternganga karena marah. Aku menoleh ke arah Bima dan mengibaskan tanganku pelan. Bima langsung mengerti, mengeluarkan dokumen asli perjanjian pranikah yang berisi tanda tangan Hendra dan cap merah dari notaris. Meletakkannya dengan rapi di depan pengacara itu, aku menggunakan nada tajam bak baja, mendaratkan pukulan psikologis bertubi-tubi di meja perundingan. Aku meminta pengacara licik itu membaca baik-baik pasal 6 dalam kontrak tersebut. Isinya menyatakan dengan jelas, seluruh aset yang dapat dibuktikan berasal dari harta bawaan yang diberikan oleh keluarga pihak istri akan selamanya menjadi aset pribadi. Pihak suami tidak memiliki hak apapun untuk menuntut, termasuk aset yang dihasilkan dari modal tersebut. Terlebih lagi, jika suami melakukan kekerasan fisik atau mental, serta melanggar kewajiban kesetiaan, suami harus keluar dari pernikahan ini tanpa membawa sepeser pun. Pengacara itu memegang dokumen tersebut dan membacanya sekilas, dahinya mulai berkeringat dingin. Ia mencoba membela diri dengan argumen yang lemah, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Hendra melakukan kekerasan mental? Karena itu adalah konsep yang sangat abstrak di pengadilan. Aku sama sekali tidak gentar, dan terus mengeluarkan bukti-bukti kuat yang telah kusiapkan sejak lama. Bima meletakkan sebuah alat perekam suara kecil di atas meja bersama dengan setumpuk kertas yang dibungkus plastik bening. Di dalam tumpukan itu terdapat salinan rekam medis psikologisku dari 3 tahun yang lalu. Diagnosisnya menyatakan aku menderita depresi ringan akibat stres berkepanjangan dari lingkungan tempat tinggalku keluarga mertua.
Bersamaan dengan itu, sebuah flash disk berisi rekaman kamera CCTV ruang tamu keluarga suami, merekam saat-saat Ibu Ningsih terus-menerus memaki, menghina martabatku, dan menghina orang tua kandungku. Sementara Hendra yang berdiri di sampingnya bukan saja tidak melerai, tapi malah ikut-ikutan mencelaku. Aku mengungkit kembali hari di mana ayahku sedang meregang nyawa, bagaimana Ibu Ningsih memaksaku tinggal di rumah untuk menyiapkan hidangan, melarangku memegang ponsel, dan secara tak langsung merampas kesempatan terakhirku untuk berbakti kepada ayahku. Bukti-bukti ini, jika diserahkan ke media massa dan pengadilan, sudah cukup untuk membuat keluarga Aditama hancur lebur tanpa tempat bersembunyi di masyarakat. Pengacara licik itu membolak-balik rekam medis tersebut, wajahnya berubah pucat. Ia menyadari bahwa ia berhadapan dengan lawan yang sangat siap dan memegang kartu as yang tak bisa dibalikkan. Ia menutup tas kerjanya dengan keras, menoleh ke arah Hendra, membisikkan beberapa patah kata untuk menyerah dari niat menuntut, lalu dengan cepat membungkuk padaku, meminta izin untuk mundur dari kasus ini. Meninggalkan di ruang rapat, seorang Ibu Ningsih yang wajahnya sepucat abu dan seorang suami yang gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Papan catur telah terbalik, aku duduk kokoh di atas angin bersiap memberikan pukulan mematikan. Setelah pengacara itu bergegas kabur, suasana di ruang VIP tenggelam dalam keheningan yang mencekik. Guntur menggelegar di luar jendela kaca, menandakan hujan deras mulai mengguyur kota Jakarta. Rintik hujan menghantam kaca dengan keras, menciptakan ritme cepat yang mirip dengan detak jantung Hendra yang sedang berdebar tak karuan. Ia terus menelan ludah, matanya melirik ke sana kemari mencari jalan keluar. Namun di ruangan tertutup ini, semua jalan keluar telah kututup rapat. Ibu Ningsih duduk tertegun di kursinya, tampaknya syok karena pengacara itu menyerah telah sepenuhnya menghancurkan tekadnya untuk melawan. Aku tidak memberi mereka lebih banyak waktu untuk berpikir. Aku mengangkat dagu, memberi isyarat agar Bima melanjutkan tugasnya. Bima mendorong map tipis lainnya ke arah Hendra. Itu bukan sertifikat tanah atau rumah, melainkan laporan keuangan terbaru dari bengkel desain interior milik Hendra, beserta surat tagihan dari PT Distributor Bahan Bangunan Nusantara. Tanda tangan di surat tagihan itu berwarna merah menyala, menuntut agar bengkel Hendra melunasi seluruh utang pokok dan bunga yang mencapai hampir 5 miliar rupiah dalam waktu 15 hari. Jika tidak, perusahaan akan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan meminta penyitaan aset pabrik. Hendra dengan gemetar mengangkat surat tagihan itu, raut wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi putih seputih kertas, tak ada setetes darah pun. Ia menatapku dengan pandangan penuh permohonan, suaranya pecah, tergagap tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia memohon padaku untuk mengampuni bengkel kayunya. Itu adalah darah dan keringatnya seumur hidup, satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarga Adhitama saat ini. Ia berjanji akan berubah, akan meninggalkan Hana, akan melakukan apapun yang kuminta, asalkan aku memerintahkan perusahaan bahan bangunan itu, menarik kembali surat tagihannya, dan terus menyuplai barang. Aku menatap pria yang sedang hancur di hadapanku ini, merasa bahwa segala belas kasihanku telah mati. Aku mengetuk perlahan jari telunjukku ke atas meja kayu ek itu, iramanya teratur namun membawa tekanan ribuan ton, aku perlahan-lahan menjelaskan situasinya kepadanya. Perusahaan bahan bangunan tempatnya mendapatkan harga khusus bertahun-tahun itu, kenyataannya 65% sahamnya adalah milikku, hak hidup dan matinya atas bisnis itu sepenuhnya ada di tanganku. 9 tahun lamanya aku diam-diam melindunginya, menggunakan kekuatan finansialku untuk membesarkan gelar direktur yang semu untuknya, agar ia bisa mengangkat kepalanya di depan orang lain. Namun, ia dan ibunya malah membalas budi dengan air tuba, menganggap pengorbananku sebagai kewajiban dan menginjak-injak harga diriku. Sekarang, setelah aku menarik kembali keistimewaan itu, ia langsung kembali ke wujud aslinya sebagai pria yang tidak berguna. Aku mendorong surat cerai yang sudah disiapkan, yang sudah berisi tanda tanganku secara lengkap, ke arah Hendra, beserta sebuah pulpen. Aku memberikannya ultimatum yang sangat jelas. Entah Hendra patuh dan menandatangani surat ini, rela pergi dengan tangan kosong, secara sukarela melepaskan seluruh hak atas harta bawaanku, dan sebagai gantinya aku akan memperpanjang tenggat waktu utang bengkel kayunya selama 6 bulan agar dia bisa memutar otak untuk menyelamatkan usahanya. Atau, dia menolak menandatanganinya, dan besok pagi-pagi sekali surat gugatan penagihan utang akan dikirim ke pengadilan, bengkel kayunya akan disegel, dan keluarganya akan berakhir di jalanan dengan utang raksasa yang tak mungkin terbayar. Mendengar bahwa bengkel kayunya akan disegel, Ibu Ningsih tiba-tiba tersadar. Ia melompat turun dari kursinya, berlutut tepat di tengah lantai ruang rapat. Ia menangis histeris, menyatukan kedua tangannya, dan bersujud berkali-kali padaku. Ia berteriak memelas, mulutnya tak henti-hentinya mengucapkan permintaan maaf, menampar wajahnya sendiri untuk memohon belas kasihku.
Ia memaki-maki Hendra sebagai anak durhaka, memaksanya untuk segera menandatangani surat cerai agar bengkel keluarganya selamat. Pemandangan yang sungguh ironis dan menggelikan. Ibu mertua yang dulu sombong, angkuh, dan menganggapku seperti sampah, kini berlutut di bawah kakiku, menggunakan kepengecutannya sendiri untuk memaksa putranya menyerahkan pernikahan kami. Hendra menatap ibunya yang sedang bersujud di lantai, lalu kembali menatap surat tagihan yang mengerikan di atas meja. Rasa malu, rasa tidak berdaya, dan ketakutan akan kebangkrutan total meruntuhkan tembok gengsi terakhirnya. Ia menggigit bibirnya erat-erat sampai berdarah, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menyambar pulpen itu, tangannya yang gemetar menggoreskan tanda tangan acak-acakan di atas surat cerai tersebut. Setiap goresan yang ditekan kuat ke atas kertas bagaikan akhir dari babak kehidupan yang penuh kegelapan dan kesalahan bagiku. Setelah selesai, Hendra melempar pulpen itu ke meja, terhuyung-huyung membantu ibunya yang masih menangis histeris untuk berdiri. Keduanya saling memapah keluar dari ruang rapat, punggung mereka membungkuk seakan memikul batu yang sangat berat. Pintu tertutup, aku menyandarkan punggungku ke kursi, menghela napas panjang dan lega. Akhirnya aku benar-benar memutus rantai belenggu bernama keluarga Aditama. 1 minggu berlalu sejak negosiasi perceraian yang berakhir dengan kemenangan telak. Semua prosedur hukum di pengadilan diproses dengan sangat cepat oleh pengacara pribadiku. Hendra tidak berani melakukan penundaan atau perlawanan apapun. Kehidupanku mulai berjalan di jalurnya yang baru, bebas dan sibuk dengan tumpukan urusan bisnis di hotel. Setiap pagi aku bangun untuk beryoga, menyiapkan sarapan bergizi sendiri, lalu mengenakan pakaian desainer yang elegan, dengan percaya diri melangkah ke kantor. Cahaya kebebasan tampaknya membuatku terlihat beberapa tahun lebih muda. Kerutan halus di sekitar mataku akibat malam-malam tanpa tidur karena menangis diam-diam kini, juga perlahan menghilang, digantikan oleh pancaran aura seorang wanita yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Pagi hari Sabtu, saat aku sedang memeriksa laporan pendapatan kuartalan di ruang kerja vilaku, Bima dengan lembut mengetuk pintu dan masuk. Ia meletakkan sebuah amplop tebal berwarna emas mengkilap di atas meja. Tepi amplop itu dihiasi motif timbul yang rumit, dan dari luarnya memancar aroma parfum yang sangat menyengat hingga membuat pusing. Bima melaporkan bahwa ini adalah kiriman kilat yang ditujukan langsung untuk pengirimnya tidak menuliskan namanya, namun alamat pengirimnya adalah sebuah resor mewah di pinggiran kota. Aku mengerutkan kening, menggunakan pisau pemotong kertas untuk membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah undangan pesta kalangan atas yang didesain dengan sangat mewah dan berlebihan. Tuan rumah pesta tersebut nama yang tertera mengundang tamu tidak lain adalah Hana. Isi undangan itu menyebutkan dengan jelas bahwa ini adalah pesta peluncuran proyek investasi barunya, yang sekaligus menjadi momen baginya untuk secara resmi memperkenalkan diri kepada para elit bisnis di ibu kota. Namun, hal yang paling menarik perhatianku bukanlah kemewahan undangan tersebut, melainkan secarik kertas kecil berwarna merah muda yang diselipkan di dalamnya. Aku menarik kertas itu, di atasnya terdapat tulisan tangan acak-acakan, gaya tulisan yang sangat kukenali, milik Ibu Ningsih, mantan ibu mertuaku. Ia menuliskan kata-kata penuh provokasi dan sindiran berbisa. Ia menyampaikan pesan bahwa orang yang seharusnya kembali, akhirnya telah kembali. Posisi nyonya besar yang sesungguhnya untuk Hendra telah diisi oleh seseorang yang setara baik dari segi bakat, kecantikan, maupun kekayaan. Ia mengejekku, mengatakan bahwa aku hanyalah gadis kampung yang beruntung mendapatkan sedikit harta warisan, dan menasihatiku agar tahu diri dan bersembunyi di sudut, jangan menampakkan wajah keluar agar tidak ditertawakan orang karena kegagalan dalam pernikahan. Di baris terakhir, ia tak lupa menekankan bahwa keluarganya akan hadir di pesta itu sebagai tamu kehormatan Hana. Aku menatap undangan dan secarik kertas itu, tertawa terbahak-bahak memecah keheningan ruang kerjaku. Mereka benar-benar belum belajar apapun. Hendra baru saja lolos dari ancaman kebangkrutan bengkel kayunya dalam jarak sehelai rambut berkat kelonggaran terakhir dariku. Namun, ibu dan anak itu dengan cepat langsung berpegangan pada ujung gaun Hana untuk pamer. Mereka berpikir bahwa Hana adalah tambang emas tak berujung yang bisa melindungi dan membantu mereka melawan kekuasaanku. Mereka ingin menggunakan pesta ini untuk menghinaku, menginjak-injak harga diriku sekali lagi, berharap bisa menebus sedikit rasa malu yang mereka alami di hotel tempo hari. Aku meremas kertas itu dan melemparkannya langsung ke tempat sampah. Tatapan mataku menjadi lebih dingin dan tajam dari sebelumnya. Jika mereka sengaja mengirimkan surat tantangan, aku pasti akan membalasnya dengan cara yang paling megah. Aku tidak mencari balas dendam yang picik, tapi aku harus memotong habis ilusi kosong mereka, agar selamanya mereka tak berani lagi berurusan dengan kehidupanku. Aku mengangkat telepon internal dan memanggil Bima ke ruangan. Saat Bima menutup pintu, aku memberi perintah dengan nada yang sangat tegas.
Aku meminta Bima untuk segera menghubungi Direktur Pelaksana PT Distributor Bahan Bangunan Nusantara, meminta mereka menyiapkan draft perintah pembekuan total terhadap bengkel desain interior Hendra. Perpanjangan masa pembayaran 6 bulan yang pernah kujanjikan secara lisan kuanggap batal. Aku ingin tepat saat pesta Hana berada di puncaknya, pemberitahuan pembekuan rekening dan penghentian pasokan barang dikirimkan langsung ke ponsel seluruh jajaran manajemen bengkel Hendra. Pada saat yang sama, aku meminta Bima menyiapkanku gaun malam paling mewah dan menyewa perias wajah terbaik di Jakarta. Aku akan hadir sendiri di pesta peluncuran masyarakat kelas atas dari mantan kekasih suamiku ini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana senyum sombong Ibu Ningsih dan keangkuhan Hana akan hancur lebur ketika kebenaran tentang identitasku terbongkar di bawah sorotan lampu panggung yang paling terang. Aku akan membuat mereka paham apa arti keheningan yang mematikan sebelum badai besar datang. Pertarungan ini sudah waktunya diakhiri dengan tuntas dan gemilang. Langit Jakarta di akhir musim kemarau terlihat begitu cerah, angin bertiup sepoi-sepoi melewati pepohonan di pinggir jalan. Larasati berdiri di depan cermin besar di ruang gantinya yang mewah, menatap lekat pantulan dirinya. Malam ini, ia memutuskan untuk mengenakan gaun malam sutra berwarna hitam pekat, berdesain tertutup namun sangat menonjolkan lekuk tubuh. Bahan sutra premium yang jatuh menjuntai dengan elegan memperlihatkan tubuh ramping yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik pakaian ibu rumah tangga yang longgar. Ia tidak memakai terlalu banyak perhiasan, hanya memilih satu-satunya aksen berupa kalung mutiara asli berwarna putih gading peninggalan almarhumah ibu kandungnya. Rambut hitam panjangnya disanggul tinggi dan anggun, wajahnya dirias sempurna dengan riasan bold, bibirnya dipulas lipstik merah marun yang memancarkan aura angkuh. Larasati malam ini bukan lagi menantu penurut yang selalu menunduk saat dicaci maki, melainkan seorang wanita mandiri, percaya diri, dan bersinar terang. Bima, sang asisten setia, telah menunggu di luar mobil mewah. Melihat Larasati keluar, Bima menunduk hormat lalu membukakan pintu mobil untuknya. Mobil itu melaju mulus meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota Jakarta, mengarah ke resor ekologi mewah yang terletak di kawasan perbukitan Sentul, Bogor. Sepanjang perjalanan, Larasati hanya diam memandang keluar jendela. Pemandangan area pinggiran kota yang melintas mengingatkannya pada hari-hari masa kecil yang damai bersama orang tuanya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa kehadirannya di pesta malam ini sama sekali bukan untuk memperebutkan cinta yang telah mati, bukan juga untuk menciptakan adegan pelabrakan rendahan. Ia datang untuk menutup lembaran masa lalu, menarik garis batas tegas dengan para parasit serakah, dan membuktikan kepada mereka bahwa kesabarannya tidak sama dengan kelemahan. Resor ekologi itu muncul di depan mata, diterangi cahaya lampu keemasan yang menerangi area perbukitan tersebut. Pesta diadakan di luar ruangan, di samping sebuah danau besar. Di sekelilingnya dihiasi ribuan mawar impor segar, dan pita-pita sutra putih yang berkibar tertiup angin. Alunan musik instrumental dari orkestra yang bermain secara live menggema di seluruh area. Deretan mobil mewah milik kalangan atas memenuhi area parkir. Larasati turun dari mobil, dengan santai dan anggun melangkah perlahan menuju gerbang penyambutan. Di area penerima tamu, Ibu Ningsih sedang berdiri bersama beberapa kerabat dari pihaknya. Ia mengenakan gaun beludru merah tua berhias payet berkilau, lehernya dihiasi kalung emas besar yang sangat mencolok. Begitu melihat Larasati muncul, senyum palsu di bibir Ibu Ningsih langsung menghilang. Ia segera melangkah maju, menghalangi jalan Larasati, matanya memancarkan kedengkian yang sudah tak asing lagi. Ibu Ningsih melipat tangan di depan dada, menyindir dengan suara keras agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar. Sedang apa Laras di sini? Siapa yang mengundang sampai berani menampakkan wajah ke sini? Ia tersenyum sinis, melontarkan ejekan. Laras memang benar-benar orang tak tahu malu, sudah diceraikan suami tapi masih nekat membuntuti. Hari ini adalah hari bahagia untuk Hana, calon menantu kebanggaan keluarga Adhitama yang lahir dari keluarga terpandang. Laras tidak punya kualifikasi untuk menginjakkan kaki di tempat mewah ini. Beberapa kerabat yang berdiri di dekat situ juga ikut-ikutan menunjuk dan mencibir, mengejek Laras yang tidak tahu malu, menasihatinya agar segera pulang sebelum kehilangan muka di depan orang banyak. Larasati sama sekali tidak marah, juga tidak berniat berdebat dengan orang-orang tak berpendidikan itu. Ia dengan tenang mengeluarkan undangan berlapis emas dari tas tangannya yang mungil, lalu perlahan menyodorkannya ke hadapan Ibu Ningsih. Larasati tersenyum tipis, membalas dengan suara jernih namun penuh otoritas. Ia menjelaskan bahwa ia datang memenuhi undangan langsung dari Hana, dan tidak salah tempat. Ia mengingatkan Ibu Ningsih untuk menjaga martabat keluarganya dan tidak membuat keributan di tempat umum, agar orang lain tidak meragukan etika keluarga Adhitama. Setelah selesai berbicara, Larasati menyelinap melewati Ibu Ningsih, berjalan lurus ke dalam area pesta, meninggalkan mantan ibu mertuanya yang mematung karena kesal, wajahnya merah padam namun tak bisa menemukan alasan untuk mengusirnya.
Larasati memilih meja kecil di sudut yang tersembunyi, tepat di sebelah pohon bonsai cemara yang dipangkas rapi. Dari posisinya, ia bisa mengamati seluruh panggung utama dan jalannya acara tanpa menarik perhatian. Seorang pelayan mengantarkan segelas jus buah segar untuknya. Larasati perlahan menyesapnya, matanya menatap ke arah pintu masuk utama. Tepat pada saat itu, Hana melangkah masuk ke aula pesta dengan gemilang, menggandeng lengan Hendra. Keduanya berusaha keras memainkan peran sebagai pasangan yang sempurna, tersenyum cerah, mengangguk menyapa para tamu kehormatan. Hana mengenakan gaun malam bertabur kristal Swarovski yang berkilauan dari ujung kepala hingga ujung kaki, rambutnya ditata dengan ikal yang rumit, sikapnya angkuh seperti seorang ratu. Hendra yang berjalan di sebelahnya mengenakan setelan jas putih yang necis, tatapan matanya selalu tertuju pada Hana dengan penuh kebanggaan. Kemanapun mereka pergi, Ibu Ningsih mengikuti di belakang mereka. Mulutnya tersenyum lebar, terus memperkenalkan Hana kepada para mitra bisnis dan teman-teman dari kalangan elit. Pemandangan keluarga 3 orang yang saling memuji itu terlihat sangat sempurna. Larasati duduk diam di dalam bayang-bayang, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum penuh arti. Semakin megah drama ini disiapkan, semakin menyakitkan saat tirai diturunkan. Ia dengan sabar menunggu saat kebenaran terungkap. Suasana pesta semakin meriah ketika hidangan mahal mulai disajikan di meja. Hana dan Hendra berkeliling ke meja-meja besar, bersulang dengan para direktur utama dari berbagai perusahaan mitra. Mereka melukiskan masa depan cerah tentang proyek kerjasama, tentang kekuatan finansial solid yang dibawa Hana untuk bengkel desain interior Hendra. Semua orang memberikan pujian selangit kepada pasangan itu, mengucapkan selamat kepada Hendra yang telah menemukan pelabuhan yang setara, istri yang cantik dan berbakat yang akan membantu kariernya melejit. Ketika pesta memasuki puncaknya, pembawa acara naik ke panggung dan mengundang Ibu Ningsih untuk mewakili keluarga memberikan pidato sambutan. Ibu Ningsih merapikan gaunnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan melangkah ke panggung yang terang benderang dengan sikap yang sangat bangga. Ia mengambil mikrofon, berdeham, lalu memulai pidato yang telah dipersiapkannya dengan matang. Suara Ibu Ningsih bergema ke seluruh ruangan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah meluangkan waktu berharga mereka untuk hadir. Setelah beberapa kalimat basa-basi, ia mulai mengarahkan pembicaraan ke tujuan utamanya. Ia mengumumkan dengan lantang bahwa keluarga Aditama sangat diberkahi karena bisa menerima kepulangan Hana. Ia memuji Hana setinggi langit sebagai wanita yang cerdas, tajam, berpendidikan tinggi di luar negeri, dan berasal dari keluarga konglomerat. Ia menekankan bahwa hanya wanita seperti Hana lah yang pantas berdiri di sisi putranya, bersama-sama membangun masa depan yang gemilang. Belum berhenti di situ, Ibu Ningsih mulai mencari alasan untuk secara terbuka mempermalukan Larasati. Ia menghela napas dengan kepalsuan, menggunakan nada sedih namun penuh niat jahat untuk bercerita. Ia mengatakan bahwa selama 9 tahun, keluarganya harus menanggung penderitaan besar karena salah menikahkan putranya dengan gadis kampung yang kasar dan tidak tahu tata krama. Ia mengarang cerita bahwa Larasati malas, kurang ajar, dan hanya tahu menumpang hidup dari uang hasil keringat Hendra. Ia mengedarkan pandangan mencari-cari sosok Larasati di seluruh aula, lalu menunjuk langsung ke arah sudut tersembunyi tempat Larasati duduk. Ia berbicara dengan suara keras, menasihati Larasati agar belajar dari Hana tentang bagaimana menjadi manusia, bagaimana berperilaku seperti kalangan atas, alih-alih terus menyimpan kecemburuan picik dan memfitnah keluarga suami hanya untuk menuntut harta gonogini. Seluruh tamu undangan menolehkan pandangan ke arah sudut ruangan itu. Terdengar bisik-bisik yang tak kunjung berhenti, ada yang tampak kasihan, ada pula yang mencibir dan menertawakan. Hana yang berdiri di bawah panggung, menutupi mulutnya dengan tangan, tertawa penuh kemenangan. Hendra menundukkan wajahnya, tidak punya keberanian untuk menatap langsung ke mata Larasati, namun ia juga sama sekali tidak berniat menghentikan ibunya yang sedang menghina wanita yang pernah berbagi ranjang dengannya. Larasati tetap duduk kokoh bak batu karang, punggungnya tegak lurus, matanya yang jernih menatap tenang ke arah podium. Ia tidak terlihat bingung, tidak menjatuhkan setetes air mata pun, hanya memutar-mutar perlahan gelas di tangannya. Tepat saat Ibu Ningsih sedang asyik memaki-maki, suara notifikasi pesan dari ponsel tiba-tiba berbunyi serentak, tajam menyobek suasana ruangan yang bising. Pertama adalah ponsel Hendra yang bergetar hebat di saku celananya. Segera setelah itu, ponsel Ibu Ningsih, ponsel sang adik ipar Tiara, dan ponsel kepala akuntan bengkel kayu yang duduk di meja sebelah juga berdering bersamaan, menyuarakan nada peringatan darurat. Hendra mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Hanya beberapa detik setelah membaca pesan tersebut, wajahnya berubah total. Darah terkuras habis dari wajahnya yang memucat seperti mayat. Tangannya yang gemetar bahkan menjatuhkan ponsel layar lebar itu ke lantai keramik yang keras. Layar ponsel itu menyala terang,
menampilkan deretan pesan dari sistem perbankan dan email darurat dari PT Distributor Bahan Bangunan Nusantara. Pesan tersebut menginformasikan bahwa rekening perusahaan bengkel desain interior Aditama telah resmi dibekukan secara total karena keterlambatan pembayaran. Surat edaran dari mitra pemasok bahan baku menegaskan pemutusan seketika seluruh pasokan kayu, triplek, dan perangkat keras logam. Yang lebih parah, tim legal dari perusahaan bahan bangunan tersebut telah resmi mendaftarkan gugatan terhadap bengkel desain interior Aditama ke Pengadilan Niaga Kota dengan tuduhan mangkir dari utang, menuntut pihak berwenang untuk menyegel gudang dan pabrik tepat pukul 08.00 pagi besok. Seluruh jalur produksi Hendra telah dicekik mati hanya dalam sekejap mata. Ibu Ningsih yang berdiri di atas panggung juga buru-buru membuka pesannya ketika melihat kepanikan luar biasa dari putranya. Setelah membaca kalimat-kalimat dingin yang mengabarkan pabrik mereka akan disegel, mikrofon di tangannya jatuh menggelinding di lantai, menciptakan suara dengungan yang menusuk telinga. Kakinya lemas, ia terhuyung-huyung berpegangan erat pada podium agar tidak jatuh tersungkur. Keangkuhan dan kesombongan yang baru saja menghiasi wajahnya langsung digantikan oleh ketakutan yang teramat sangat. Ia melemparkan tatapan panik ke arah sudut ruangan. Di sana, Larasati masih duduk dengan tenang dan penuh wibawa, seperti seorang hakim yang baru saja membacakan vonis mati terakhir untuk para terpidana. Seluruh aula tenggelam dalam kebingungan luar biasa melihat perkembangan yang tak terduga ini. Para tamu mulai berbisik-bisik saat menyaksikan kepanikan keluarga Aditama. Hendra berlari ke atas panggung untuk menopang ibunya yang berdiri goyah, mulutnya menggumamkan kata-kata tak bermakna dalam keputusasaan. Hana berdiri mematung, senyum angkuhnya membeku di bibir, matanya jelas, memancarkan kebingungan karena tidak mengerti bencana mengerikan apa yang baru saja menimpa keluarga calon suaminya ini. Di saat suasana setegang tali busur, pintu kayu jati raksasa aula itu tiba-tiba terbuka lebar. Terdengar derap langkah kaki yang tegas bergema, menarik perhatian semua orang. Sekelompok pria bersetelan jas hitam jahitan tangan khusus masuk. Penampilan mereka sangat profesional dan berwibawa. Di barisan paling depan adalah seorang pria parubaya. Rambut dan janggutnya sudah beruban namun postur tubuhnya sangat gagah dan mengesankan. Matanya yang tajam dan cerdas menyapu kerumunan orang yang penasaran. Kehadiran kelompok ini langsung menciptakan tekanan tak kasat mata yang menyelimuti seluruh ruangan pesta. Banyak tamu pebisnis besar di aula itu segera mengenali pria yang memimpin rombongan tersebut. Mereka sedikit menyingkir untuk memberi jalan dan menundukkan kepala dengan sangat hormat. Dia tidak lain adalah Pak Dharma, Kepala Manajer Umum yang berkuasa sekaligus Wakil Ketua Dewan Direksi dari Adiwangsa Group, konglomerasi swasta yang memiliki perumahan mewah dan berbagai rantai resor terbesar di negara ini. Mengikuti di belakang Pak Dharma adalah seluruh jajaran direksi eksekutif tingkat atas dari konglomerat tersebut. Mereka tidak sedikit pun melirik Hana atau Ibu Ningsih yang berdiri di panggung, juga tidak memedulikan keheranan orang-orang di sekitar mereka. Di bawah panduan Pak Dharma, rombongan itu membelah kerumunan, berjalan lurus menuju sudut ruangan yang sunyi. Ketika berdiri di hadapan Larasati, Pak Dharma tiba-tiba menyatukan kedua tangannya di depan, perlahan membungkukkan badannya hingga 90 derajat. Seluruh jajaran direktur di belakangnya juga serentak menunduk memberi hormat dengan sangat khidmat. Pak Dharma bersuara dengan nada baritonnya yang bergema, setiap kata yang terucap membawa rasa hormat yang mutlak. Selamat malam, Ibu Direktur Utama. Kami telah menyelesaikan seluruh prosedur pemindahan kekuasaan, sesuai dengan wasiat mendiang Tuan Besar. Mobil yang akan mengantar Ibu kembali ke kediaman utama sudah disiapkan, Nyonya. Sapaan Direktur Utama itu terdengar seperti petir di siang bolong bagi semua orang yang hadir. Aula itu seketika jatuh ke dalam keheningan yang mencekam, saking sunyinya hingga suara gemerisik dedaunan di luar pun bisa terdengar jelas. Seluruh tatapan penuh kebingungan dan syok tertuju pada wanita bergaun sutra hitam yang duduk dengan sangat tenang itu. Larasati perlahan meletakkan gelasnya ke meja, lalu berdiri tegak. Ia mengangguk membalas penghormatan Pak Dharma dengan penuh keanggunan, auranya memancarkan kedewasaan seseorang yang memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Pak Dharma berbalik, menghadap ke kerumunan yang masih dipenuhi tanda tanya. Ia menggunakan suaranya yang lantang, dengan jelas mengumumkan kebenaran tentang identitas asli cucu perempuan yang selama ini ia lindungi. Ia menjelaskan kepada semua orang sebuah cerita yang mungkin terdengar seperti di dalam novel. Ibu kandung Larasati pada mulanya adalah putri sulung tunggal dari keluarga konglomerat Adiwangsa Group. Bertahun-tahun lalu, karena cinta, ibunya meninggalkan kehidupan mewah untuk mengikuti ayah Larasati, seorang guru miskin yang memiliki jiwa mulia namun ditentang keras oleh keluarga. Mereka berdua membawa Larasati untuk menjalani kehidupan yang sederhana, menyembunyikan identitas mereka sepenuhnya. Ketika kedua orang tua Larasati berturut-turut meninggal dunia,
Kakek Larasati dari pihak ibu yang merupakan pendiri konglomerasi tersebut, merasa sangat menyesal atas kesalahannya di masa lalu. Sebelum menutup mata beberapa bulan yang lalu, sang kakek membuat surat wasiat yang menyerahkan seluruh kerajaan properti raksasanya beserta kekayaan bernilai puluhan triliun rupiah kepada pewaris sah satu-satunya yang membawa garis keturunan keluarga, yaitu Larasati. Kekayaan berupa hotel bintang 5 dan beberapa villa yang selama ini dimilikinya sebenarnya hanyalah uang jajan yang ditabung oleh ayahnya selama diam-diam mendapat dukungan dari sang kakek. Fakta mengejutkan itu terungkap dengan sangat gamblang, seisi aula bagaikan disapu oleh badai, tak seorang pun berani bersuara. Orang-orang yang tadi baru saja mencibir Larasati sebagai gadis kampung yang rendahan, kini wajahnya pucat pasi, berusaha menyusup dalam-dalam ke kerumunan untuk menghindari tatapan tajam para pengawal konglomerat tersebut. Kekayaan Larasati bukan berada di level pebisnis biasa, melainkan ia benar-benar raksasa yang memegang urat nadi ekonomi dari begitu banyak perusahaan. Di atas panggung, Ibu Ningsih terhuyung mundur beberapa langkah, matanya membelalak, mulutnya menganga tak bisa bernapas. Ia baru menyadari bahwa menantu yang setiap hari ia perintah-perintah, caci maki, paksa mencuci baju dengan tangan, dan paksa makan bersama pelayan, ternyata adalah orang yang menguasai kekayaan yang cukup untuk membeli habis ratusan bengkel kayu milik keluarganya. Hendra benar-benar ambruk di atas podium, kedua tangannya memegangi kepala, terus mengacak-acak rambutnya dalam penyesalan dan ketakutan yang sudah terlambat. Sedangkan Hana, wanita angkuh yang bermimpi masuk ke dunia kelas atas melalui bengkel Hendra, kini juga menciut. Wajahnya kehabisan darah, menyadari bahwa ia baru saja terjun bebas ke dalam rawa berlumpur yang tak bisa diselamatkan. Ketika kebenaran mengejutkan tentang latar belakang Larasati dikonfirmasi, pertahanan terakhir Ibu Ningsih benar-benar runtuh. Cangkang kesombongan dan keangkuhan yang ia bangun susah payah selama puluhan tahun hancur menjadi ratusan ribu kepingan. Mengabaikan tatapan dan cibiran tamu-tamu kehormatan di ruangan itu, Ibu Ningsih menjatuhkan kedua tangannya, terhuyung-huyung melangkah turun dari podium. Kakinya gemetar, ia melangkah tertatih-tatih melewati deretan meja, menuju ke arah Larasati. Sekitar 3 langkah dari Larasati, Ibu Ningsih tiba-tiba jatuh berlutut, lututnya menghantam lantai keramik dengan keras menciptakan bunyi yang ngilu. Ia menundukkan kepalanya hingga menyentuh lantai. Kedua tangannya yang kurus menyatu, gemetar memohon. Air mata dan ingusnya mengalir membasahi wajah, merusak riasan tebalnya. Isak tangisnya yang tertahan pecah menjadi ratapan memilukan yang bergema di tengah keheningan mencekam. Ia menangis terseduh-seduh, beralasan tentang kasih sayang ibu dan anak selama 9 tahun hidup bersama. Ia menampar wajahnya sendiri, mengumpat dirinya sebagai orang buta, orang tua pikun yang kebingungan sehingga bertindak tanpa berpikir panjang. Ia memohon pada Larasati untuk membuka pintu kebaikan, mengingat masa-masa saat mereka makan di meja yang sama, tinggal di bawah atap yang sama, dan memaafkan keluarganya. Ia memohon agar Larasati mencabut perintah pembekuan perusahaan, menyelamatkan bengkel kayu yang menjadi darah daging Hendra. Ia berjanji akan memaksa Hendra berlutut meminta maaf, akan langsung memutuskan hubungan dengan Hana, akan pindah keluar kota agar Larasati tidak perlu lagi melihat wajah mereka. Hendra juga buru-buru berlari menghampiri, berlutut di samping ibunya, menundukkan kepalanya dalam-dalam, meneteskan air mata pengecut yang jatuh berderai ke lantai. Larasati berdiri diam seperti patung yang diukir dari batu giok. Matanya dengan tenang menatap dua manusia yang sedang tersungkur di bawah kakinya. Tidak ada kepuasan balas dendam, tidak ada balasan berdarah yang kejam, hanya ada kesedihan tak terhingga melihat betapa rusaknya moral manusia di hadapan kekuatan uang. Larasati maju setengah langkah, membungkuk mensejajarkan pandangannya dengan Ibu Ningsih. Suaranya tenang namun setajam pisau, memutus setiap harapan terakhir lawan bicaranya. Ia mengatakan pada Ibu Ningsih bahwa segala penyesalan saat ini sudah sangat terlambat. Ia mengungkit malam hujan di musim itu, malam di mana ayahnya terbaring sekarat di ranjang rumah sakit, mendambakan untuk memegang tangan putri satu-satunya untuk terakhir kalinya sebelum menutup mata. Ia mengingatkan bagaimana Ibu Ningsih dengan kejam menyembunyikan ponselnya, memaksanya berdiri di tengah udara malam yang dingin untuk mencuci setumpuk kebaya sutra, hanya karena Ibu Ningsih menolak memperbaiki mesin cuci agar kain mahalnya tidak rusak. Ia menceritakan rasa sakit yang mencekik napas saat ia harus berlari ke rumah sakit tengah malam, hanya untuk melihat kain putih telah menutupi wajah ayahnya. Larasati dengan lantang mengumumkan di depan semua orang. Ia memaafkan segala siksaan mental, memaafkan semua penghinaan terhadap dirinya selama 9 tahun menjadi menantu, namun ia selamanya tidak akan pernah memaafkan kekejaman yang telah merampas kesempatan terakhirnya untuk berbakti kepada ayahnya. Utang nyawa dan utang budi itu tidak akan pernah bisa ditebus dengan kekayaan sebesar apapun atau permintaan maaf manapun. Ia menegaskan bahwa penagihan utang dan penyegelan pabrik sepenuhnya merupakan prosedur legal dalam bisnis.
Mereka yang melakukan kesalahan dan mangkir dari utang harus menerima hukuman dari hukum dan hukum pasar. Ia sama sekali tidak akan ikut campur untuk memberikan belas kasihan yang tak masuk akal. Larasati berdiri tegak kembali, pandangannya menyapu Hana yang sedang berdiri gemetar di kejauhan. Hana menyadari bahwa seluruh rencananya untuk bergantung pada keluarga Aditama agar bisa naik kelas telah musnah menjadi abu. Hendra saat ini bukan saja tidak memiliki apa-apa, tapi juga memikul utang raksasa dan terancam di penjara. Rasa malu dan kegagalan terlihat jelas di wajah wanita licik itu. Hana diam-diam membalikkan badan, memegang tasnya dan dengan cepat menyelinap keluar dari pintu samping resor, meninggalkan mantan kekasihnya yang bersujud di lantai sambil menangis memelas. Drama konyol dari orang-orang oportunis itu secara resmi berakhir dalam kehinaan yang memilukan. Setelah menyelesaikan kata-katanya untuk memutus segala dendam, Larasati dengan tegas membalikkan badan dan pergi, tanpa sekalipun menoleh melihat orang-orang yang tersungkur di lantai. Pak Dharma bersama tim keamanannya dengan sigap membuka jalan, mengawal Larasati keluar dari aula yang menyesakan tersebut. Udara di luar resor terasa jauh lebih segar dan sejuk. Larasati melangkah naik ke mobil khusus konglomeratnya, menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk, dan memejamkan matanya. Setetes air mata perlahan mengalir di pipinya, membawa serta seluruh kepedihan, kehinaan, dan penderitaan yang ia tahan selama 1 dekade, hanyut tak tersisa. Pertarungan ini tidak memiliki pemenang mutlak, namun ini memberikannya pembebasan yang seutuhnya. Keesokan paginya, seluruh halaman depan surat kabar bisnis dan berita keuangan pagi secara serentak melaporkan peristiwa yang mengguncang tersebut. Adiwangsa Group secara resmi mengadakan upacara penunjukan ketua dewan direksi yang baru. Gambar Larasati yang memancarkan pesona penuh wibawa dalam balutan setelan jas putih yang elegan, berdiri menandatangani dokumen-dokumen penting, disiarkan secara luas di semua platform media. Kekuasaan dan aset bernilai fantastis itu secara resmi jatuh ke tangan pewaris sahnya, membuka era baru bagi konglomerasi tersebut. Sementara itu, pihak pengadilan niaga juga telah tiba di lokasi bengkel desain interior Aditama untuk melakukan inventarisasi dan penyegelan seluruh aset guna dilikuidasi demi membayar utang kepada mitra bisnis. Keluarga Ibu Ningsih terpaksa pindah dari rumah yang mereka tempati untuk dilelang oleh bank. Hendra menghadapi berbagai tuntutan hukum yang panjang dari subkontraktor, dan reputasinya hancur total. Mereka harus kembali ke kampung halaman. Hidup mengandalkan belas kasihan kerabat jauh, merasakan secara langsung penderitaan kemiskinan dan kehinaan yang dulu pernah mereka gunakan untuk merendahkan orang lain. Harga yang sangat mahal, namun sangat pantas bagi mereka yang hidup tak tahu balas budi. Pada suatu sore akhir pekan yang cerah, Larasati memutuskan untuk kembali ke villa kecil di kawasan Menteng, tempat ia pernah menjalani hari-hari damai bersama ayahnya sebelum menikah. Rumah itu masih mempertahankan bentuk aslinya yang sederhana dan bersahaja. Larasati menggulung lengan bajunya, menimba air sendiri untuk menyirami pot-pot bunga melati dan cempaka yang ditanam di beranda rumah. Keharuman bunga yang lembut dan murni menyebar di udara, meredakan ketegangan dan kepenatan dari pekerjaannya di dunia bisnis. Larasati menyeduh seteko teh chamomile yang harum, membawanya ke meja kayu kecil di balkon. Ia duduk, membalik-balik halaman album foto usang yang menyimpan kenangan bahagia keluarga kecilnya. Melihat senyum lembut ayahnya dan pandangan berbinar ibunya, hatinya dipenuhi kedamaian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa pelajaran terbesar yang diajarkan oleh badai yang baru saja berlalu bukan tentang bagaimana menggunakan kekuasaan untuk menginjak-injak orang lain, melainkan tentang memahami nilai diri sendiri. Seorang wanita, dalam keadaan apapun, harus tahu mencintai dirinya sendiri dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Terus-menerus mengalah tidak membuat orang lain menjadi lebih baik, hanya kemandirian, ketangguhan, dan kebijaksanaanlah yang bisa membawa rasa hormat yang sejati. Mulai sekarang dan seterusnya, ia tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun, tidak perlu kehilangan jati dirinya karena prasangka kejam keluarga suami. Ia akan menggunakan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengembangkan yayasan beasiswa atas nama ayahnya, membangun fasilitas pendidikan baru bagi anak-anak di daerah terpencil, dan memberikan nilai nyata bagi masyarakat. Badai telah berlalu di belakangnya. Langit di depannya begitu tinggi, luas, dan cerah. Larasati mengangkat cangkir teh ke bibirnya, tersenyum damai menyambut lembaran baru yang bersinar dalam hidupnya. Sebuah kehidupan yang sepenuhnya menjadi milik otoritasnya sendiri. Para pembaca yang budiman, menutup lembaran kehidupan tokoh Larasati yang penuh liku. Mungkin lewat kisah ini kita menyadari bahwa kehidupan selalu menyimpan pelajaran berharga tentang kemanusiaan dan hukum karma. Kesabaran dan pengorbanan seorang wanita adalah harta yang tak ternilai. Namun, hal itu hanya akan membawa kebahagiaan bila diberikan kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat. Ketika kebaikan diinjak-injak dan pengorbanan dianggap sebagai suatu kewajiban,
Keberanian untuk bangkit membela nilai diri bukanlah suatu kepicikan, melainkan cara kita menegakkan kembali keadilan dalam hidup kita. Melalui gambaran tragis keluarga mertua, kita juga dengan miris menyadari bahwa sifat gila harta dan kebiasaan merendahkan orang lain hanya karena latar belakangnya, pada akhirnya hanya akan mendorong diri sendiri ke dalam jurang penyesalan yang tak berujung. Di dunia ini, meski harta setinggi gunung, tak akan pernah bisa membeli kepribadian atau rasa hormat sejati dari orang lain. Cara kita memperlakukan mereka yang lebih lemah dari kita hari ini, adalah cermin paling nyata yang memantulkan masa depan kita esok hari. Selalulah hidup dengan hati yang lapang, hargai kasih sayang tulus yang ada di depan mata, dan bersikaplah baik kepada semua orang di sekeliling kita. Karena pada akhirnya, hidup yang damai dan bertahan lama selalu bermula dari hati yang baik, hati yang tahu kapan harus berhenti, dan tahu di mana batas akhir dari keserakahan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk membaca kisah ini. Semoga Anda selalu damai, sehat walafiat, dan dipenuhi kebahagiaan.